Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai posisi aman guru honorer. Nah, jadi sambil menunggu pengumuman final hasil Pascasangga seleksi P3K tahap pertama, di sini admin akan membahas ya teman, akan membahas kategori guru honorer yang berada dalam posisi aman, yaitu posisi yang 99% dia akan lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama Pascasangga. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang sedang menunggu pengumuman final hasil Pascasangga seleksi P3K tahap pertama, teman-teman bisa simak terus video ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah salah satu contoh guru honorer dalam posisi aman, yaitu posisi 99% dia akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, di sini admin memberikan contoh di salah satu SD ya teman, yaitu di SDN Cipajaran, yang mana di SDN Cipajaran ini membuka 3 formasi guru kelas. Dan ada 2 guru honorer induk yang mengajar di SDN Cipajaran ini, yaitu dengan kode EK dan juga EK. Nah, jadi berdasarkan aturan, maka 2 guru honorer induk ini akan mengunci masing-masing satu formasi di SDN Cipajaran ini ya teman. Jadi guru honorer induk 1 dan guru honorer induk 2 ini akan mengunci masing-masing satu formasi di SDN Cipajaran. Nah, jadi dua formasi di SDN Cipajaran ini akan dikunci oleh 2 guru honorer induk. Jadi sisa satu formasi lagi yang masih belum terkunci. Nah, jadi sisa satu formasi di SDN Cipajaran ini bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain. Nah, jadi ini dia teman-teman, guru honorer dari sekolah lain yang melamar di SDN Cipajaran, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 guru honorer dari sekolah lain yang memilih formasi di SDN Cipajaran ini. Nah, 5 guru honorer ini akan merebutkan satu sisa formasi di SDN Cipajaran. Nah, jadi seperti itu ya teman, untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya, setelah mengikuti ujian seleksi P3K tahap yang pertama, maka diketahui hasilnya seperti ini teman. Hasilnya seperti ini. Kita lihat yang pertama, yaitu guru honorer induk yang pertama, dia mendapat kode EK-P3L. Nah, jika kodenya seperti ini, maka dia dinyatakan lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama di kategori yang ketiga. Nah, jadi guru honorer induk yang pertama ini dalam posisi aman ya teman, posisi sangat aman sekali, dan bisa dibilang 99% dia akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Karena posisi guru honorer induk ini sudah mengunci. Jadi guru honorer dari sekolah lain ini tidak bisa mengisi di formasi guru induk ini. Jadi posisi guru induk yang pertama ini sudah aman. Kemudian selanjutnya posisi guru honorer induk yang kedua ini posisinya sama teman-teman dengan guru honorer induk yang pertama. Namun guru honorer induk yang kedua ini tidak hadir ya teman, tidak hadir mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang pertama. Sehingga nilainya ini 0 semua ya teman. Jadi guru honorer induk yang kedua ini dinyatakan tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, guru honorer dari sekolah lain yang merebutkan satu sisa formasi dan hasilnya seperti ini teman, yaitu dengan kode YP1L, YP1, YP1, YP3, dan YTL. Nah, jadi guru honorer yang dinyatakan lolos untuk mengisi satu sisa formasi di SDN Cipajaran ini adalah guru honorer dengan kode YP1L, yaitu guru honorer yang lolos passing grade di kategori yang pertama dan dinyatakan lolos untuk mengisi satu sisa formasi di SDN Cipajaran ini. Nah, jadi guru honorer YP1L ini yaitu dengan nama Ibu Nurtoina ini dalam posisi sangat aman sekali teman, sangat aman sekali, dan bisa dibilang 99% dia akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Mengapa bisa dibilang aman? Karena nilai yang didapat yaitu nilai total akhir ini sangat tinggi sekali ya teman, yaitu 731.
Nah, jadi walaupun guru honorer yang tidak lolos dengan kode YP1 dan YP3 ini misalkan mengajukan sanggah dan memiliki sertifikat pendidik misalkan, dan sanggahannya ataupun sertifikat pendidiknya ini diterima, maka nilainya ini tidak akan bisa melampaui nilai yang 731 ini ya teman. Walaupun YP1 ini memiliki serdi sekalipun, jadi tidak akan bisa mencapai nilai yang sudah didapat oleh Ibu Nur Toina ini. Nah, sekarang kita akan coba hitung ya teman. Kita akan coba hitung misalkan guru honorer dengan kode YP1 ini memiliki sertifikat pendidik dan dia menyangga dan sanggahannya diterima misalkan. Nah, kita akan tambahkan ya teman. Kan untuk sertifikat pendidik ini kan nilai maksimal di kompetensi teknis. Nah, contohnya seperti ini ya teman. Nah, otomatis di sini nilainya akan menjadi 500 jika sanggahan sertifikat pendidiknya ini diterima. Nah, jadi 345 ke 500 ini kan kurang 155 poin ya teman. Nah, 155 poin ini kita tambahkan ke nilai akhir ataupun total akhir ini. Nah, jadi 559 ini tambah 155, yaitu nilainya adalah 714. Nah, 714 ya teman. 714 ke 731 kan masih kurang ya teman, masih kalah nilai. Nah, jadi seperti itu ya teman. Mengapa admin bilang posisi Ibu Nur Toina ini aman? Karena ini nilainya sudah tinggi. Jadi tidak mungkin bisa dilampaui oleh guru honorer dengan kode YP1 dan guru honorer kode YP3. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman, contoh guru honorer dalam posisi aman, yaitu posisi 99% dia akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Dan perlu diketahui juga teman, untuk guru honorer dengan kode YP1 dan YP3, ini kan guru honorer dinyatakan lolos passing grade, yaitu YP1 kategori pertama dan YP3 adalah kategori 3. Nah, jadi guru honorer ini tidak bisa mengisi formasi di sini teman. Jadi formasi yang guru honorer induk ini tidak lolos, maka guru honorer ini, guru honorer dari sekolah lain ini tidak bisa mengisi formasi di guru induk, walaupun guru induknya ini tidak lolos passing grade. Jadi seperti itu ya teman. Jadi beda kelompok ya teman, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 ini guru honorer khusus guru honorer induk, dan kelompok 2 ini adalah khusus guru honorer dari sekolah lain. Jadi seperti itu. Jadi kedua kelompok ini masing-masing bersaing di kelompoknya masing-masing. Jadi tidak bisa saling mengisi ya teman. Jadi kelompok 1 tidak bisa mengisi di kelompok 2, begitu juga kelompok 2 ini tidak bisa mengisi di kelompok yang pertama. Jadi seperti itu. Jadi guru honorer ini walaupun lolos passing grade, dia tidak bisa mengisi formasi di sekolah induk walaupun guru induknya ini tidak lolos passing grade. Jadi seperti itu untuk aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh kedua ya teman. Contoh kedua guru honorer dalam posisi aman yang 99% dia akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, contoh kedua di sini admin memberikan contoh di salah satu SD yaitu Negeri Pakisan 4 ya teman. Yang mana di SDN ini membuka 3 formasi guru kelas dan ada 2 guru honorer induk yang melamar di sana yaitu dengan kode EK P3L dan EK P3L. Nah, jadi 2 guru honorer induk ini dinyatakan lolos passing grade dan lolos ya teman, lolos P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi 2 guru honorer induk ini sudah aman teman, sangat aman sekali, dan 99% guru honorer induk ini akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Karena guru honorer ini tidak memiliki saingan. Jadi tidak mungkin ada guru honorer yang bisa menyangga guru honorer ini. Jadi tidak mungkin ada ya teman. Jadi guru honorer ini bisa dibilang dalam posisi aman. Jadi seperti itu. Jadi jika teman-teman posisinya sama seperti ini, maka teman-teman ini sudah dalam posisi aman. Karena tidak akan bisa disangga oleh guru honorer dari sekolah lain ataupun guru honorer dari sekolah induk. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.